gimana Mas yang tentang batang itu loh Mas? Batang itu kan sebentar lagi PLTU akan operasional. Terus KITB juga akan segera groundbreaking. Artinya dalam tempo tidak begitu lama, Batang sebagai masyarakat agraris akan pindah transformasi menjadi masyarakat industri. Karena Batang itu kalau kita melihat berita di koran dengan nanti KITB mulai operasional itu kan ada ratusan pabrik. Dengan ratusan pabrik nanti ada ribuan pekerja yang datang sini. Itu bukan persoalan yang sederhana menurut kita. Karena ribuan orang juga membawa ribuan ideologi, ribuan gaya hidup, ribuan masalah. Ini yang akan kita konsultasikan kepada rekan-rekan serikat buruh yang ada di Jakarta. Saran dan masukan buat kita yang ada di Batang itu bagaimana? Itu Pak Masan. Mungkin dari Bang Masih dulu pandangannya tentang akan adanya dalam tanda kutip eksodus dari pabrik-pabrik dari Jabodetabek ini, cara mengatasinya gimana Mas? Bang? Mengatasi, menolak atau menerima? Ya menerima berarti. Jadi kan gini, kalau pengusaha itu kan dia akan selalu mencari biaya produksi yang paling murah. Yang paling utama adalah tentang upah. Tidak bisa dihindari selisih upah yang berbeda jauh antar kota, antar provinsi, itu menyebabkan banyak industri pindah. Bagi yang baru didatangi itu adalah rezeki, tapi bagi yang ditinggal mungkin itu musibah. Nah, bagi yang didatangi harus disiapkan juga, harus berkaca pada daerah lain. Jangan sampai nanti timbul gejolak baru, konflik internal antara sama pekerja, baik yang pendatang maupun yang bukan, terutama konflik di masyarakat. Bisa saja masyarakat Batang tidak terakomodir, timbul kecemburuan. Loh, kita penduduk asli kok nggak kebagian, kenapa pendatang? Nah, lebih baik di awal buat Oma Tani sama Kampung Hijrah mapping dulu jenis usaha apa yang akan pindah ke Batang ini. Setelah tahu, segera dibangun namanya Balai Latihan Kerja untuk masyarakat Batang yang usia kerja, supaya mereka punya kompetensi dalam bidang-bidang yang dibutuhkan. Misalkan garmen, berarti punya kompetensi dalam menjahit, membuat pola, mengobras, memotong kain. Kalau sudah punya kompetensi, itu kan sudah satu syarat untuk bekerja. Itu aja sih di awal. Ayo Mas Benny, ada di sana kan lagi nyantai lagi Mas. Kalau di Batang itu kan pengalaman dengan serikat masih minim. Karena pabrik di Batang relatif masih sedikit. Kita sebagai orang masyarakat Batang asli yang terwakili Oma Tani dan Kampung Hijrah itu dihadapkan pada 3 kendala. Yang pertama, perpindahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang kedua, kita dalam tempo yang relatif singkat akan kedatangan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Itu kan menjadi klaster baru, menjadi blok sosial baru, yang dari sananya mereka membawa budaya, membawa perilaku. Bahkan ini, kalau tidak diantisipasi, ada selisih sumber daya manusia. Contoh di Batang Aparel itu kan, tidak semua orang Batang bisa masuk, karena keterampilan menjahitnya masih minimal sesuai yang diinginkan pabrik. Nah itu, kalau nanti orang Batang hinggapi perasaan saya orang Batang tidak kebagian, nanti yang timbul premanisme. Belum lagi Batang yang selama ini kondusif, tidak ada gerakan macam-macam, tidak ada ormas macam-macam, tidak ada ideologi yang aneh-aneh. Kalau kedatangan orang dari Jakarta, dari mana-mana, mereka sebelumnya sudah ikut ngaji di mana, ikut organisasi apa, kan bisa kacau. Itu yang ingin kita tanyakan kepada serikat yang ada di kota yang sudah mapan berserikat, kita langkah antisipasinya bagaimana? Mungkin dari Mbak Tia yang pemantau dari aktivis buruh internasional. Ya, Mbak Tia. Saran-sarannya? Serikat Pekerja Internasional. Ya, kalau saya hanya bisa bicara dari apa yang saya ketahui terjadi di Eropa, di Jerman, di Belanda. Di sana memang secara historis kesadaran setiap warga di sana untuk berserikat sudah ada. Dan ini sudah ditanamkan dalam pendidikan SMP, mereka sudah bicara tentang hak-hak pekerja,
mengenai kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya, khususnya mereka yang produktif, yang bekerja. Sehingga bicara tentang hak pekerja itu bukan benda yang asing ya, sudah termasuk di dalam budaya mereka, dalam ideologi mereka bahkan. Nah, dan hal ini kemudian dimaknai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saat mereka masuk ke dunia kerja, sesungguhnya mereka sudah dipersiapkan secara mental bahwa kami sebagai pekerja di sini mempunyai peran untuk produktif, untuk bekerja dengan baik, dan perusahaan harus memperlakukan kami dengan baik. Dan sejak awal juga pemerintah sudah menyiapkan segala fasilitas bagi mereka yang merasa diperlakukan kurang adil. Jadi kalau misalnya ada keluhan mengenai tarif yang tidak sesuai, karena tarif di sana kan ditentukan umpamanya di Jerman, Serikat Pekerja dan perwakilan pengusaha ya hanya tripartit, mereka merundingkan mengenai tarif di setiap sektor itu secara berkala. Nah, kalau misalnya ada pekerja yang menemukan bahwa tarif yang dibayarkan kepada mereka tidak sesuai, mereka bisa melaporkannya tidak hanya kepada perwakilan serikat pekerja, tapi juga kepada pemerintah. Dan hal itu ditindaklanjuti. Jadi kalau di Jerman bilangnya percaya itu bagus, tapi mengawasi atau kontrol itu jauh lebih baik. Dan kedua fungsi itu akhirnya yang menjadi andalan dari warga di sana untuk mengetahui bahwa kita sebagai pekerja ini tidak serta-merta ada hanya untuk dieksploitasi. Nah, serikat pekerja di sana tantangannya sekarang ini ya kurang lebih ya sama lah secara global menghadapi liberalisasi yang semakin luas dan persaingan yang semakin ketat. Serikat pekerja di sana juga harus mencari cara-cara yang lebih progresif untuk mengorganize pekerja yang semakin banyak bekerja secara fleksibel. Sementara kita masih berkutat dengan urusan sektor formal atau informal, di sana serikat pekerja sudah terbuka untuk keanggotaan yang mandiri. Jadi setiap dari kita, baik yang masih berada dalam BLK ya, pelatihan di tenaga kerja, dia sudah bisa mencari tahu dan bahkan mendaftar menjadi anggota serikat pekerja. Itu terjadi di Belanda. Dan untuk mereka ada juga iuran anggota yang berbeda. Karena mereka belum bekerja, maka iuran anggotanya lebih murah daripada mereka yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja pun, kalau mereka memutuskan menjadi anggota serikat pekerja, mereka tidak perlu melaporkannya kepada perusahaan. Mereka mendaftar sebagai anggota, ini hak pribadi saya kok gitu, menjadi anggota serikat pekerja. Sama seperti kalau kita menjadi anggota ormas di sini, di mana-mana kan nggak perlu lapor kemana-mana ya. Mau aktif di tempat ibadah, di kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, di sana juga serikat pekerja adalah bagian daripada organisasi masyarakat yang diakui sama seperti badan-badan lainnya. Mungkin perbedaan yang ada antara Eropa dan Indonesia adalah di fungsi atau mekanisme kodeterminasi antara serikat pekerja dan pengusaha. Mungkin ini agak teknis ya. Kalau di sana itu perundingan sungguh-sungguh dijalankan secara bipartit. Artinya serikat pekerja sudah mempersenjatai mereka dengan segala sesuatu, diri mereka dengan segala pengetahuan, baik ideologis, teoritis maupun teknis, untuk berhadapan dengan pengusaha dalam dialog dan saling mempertaruhkan konsep dan ide dan tuntutannya secara strategis. Jadi nggak ada tuh namanya intimidasi perorangan terhadap satu pihak yang sedang dihadapi, tapi ya begitulah, perundingan harus mengikuti aturan main. Dan kalau misalnya terjadi mogok atau apa, bahkan kalau di Jerman mereka mengatakan ya pengusaha tidak wajib untuk memberikan izin pada mogok itu gitu, tapi serikat pekerja punya hak untuk mengatakan ini udah deadlock, kita harus sampai pada takaran itu. Jadi sebenarnya sih kalau di Eropa menginginkan ya secara ideal konsep yang ada antara serikat itu memang diusung oleh semua serikat. Bisa satu perusahaan dengan serikat pekerja dan mereka punya konsep yang berbeda, tapi mereka nggak boleh maju sendiri-sendiri ke perusahaan, harus bersama-sama. Dan ya
hal seperti itu mungkin di Indonesia ini masih jadi tantangan ya, karena keterbukaan antara serikat pekerja itu bukan suatu hal yang mudah. Masing-masing organisasi kan punya historis yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Nah, kalau di sana hal seperti itu udah dikesampingkan. Jadi umpamanya mengenai usia pensiun, mereka memperjuangkannya bersama-sama, meskipun angkanya beda-beda, tapi mereka memperjuangkan bersama-sama bahwa usia pensiun harus segini, atau mengenai jaminan pensiun atau jaminan sosial lain. Ya, serikat pekerja internasional untuk Eropa ya hanya itu yang bisa saya bagi. Untuk yang belahan dunia lain seperti di Amerika mungkin agak berbeda konteks historisnya. Dan kalau misalnya melihat apa yang terjadi di Indonesia, saya pikir udah ada kok teman-teman serikat pekerja yang mendapatkan motivasi dan juga ilmu untuk bisa berkarya seperti itu juga. Namun pada akhirnya rambu-rambu penegakan hukum di negara ini yang menjadi penentu juga. Tentunya serikat pekerja bisa bergerak, tapi kalau misalnya rambu-rambu dari negara tidak menyediakan umpamanya penegakan hukum yang ada kepastian hukum, itu juga akan menyulitkan sebenarnya tidak hanya pekerja tapi pengusaha juga di dalam menyepakati suatu hal dan benar-benar mengedepankan implementasi hal yang disepakati itu secara konsisten. Jadi ini terkait legalitas ya tentang serikat pekerja itu ya sama lah, kita semua juga udah tahu ya. Tentang sulitnya apalagi pabrik baru membentuk serikat pekerja itu pasti akan sangat sulit. Artinya gini, di Batang ini kan masih mumpung belum terjadi, tentunya perlu adanya pendidikan gitu. Termasuk yang PLK tadi, saya sepakat PLK ada, kemudian harus ada sertifikasi dari pemerintah, kemudian kepastian terhadap peserta PLK tadi disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang akan berdiri. Cuman yang menjadi dalam pemikiran saya nih yang agak menggelitik nih, mungkin nggak ada kurikulum yang dimasukkan di sekolah, di tingkat sekolah ya, apalagi yang SMA, STM atau apalah itu. Kurikulum yang membahas sedikit tentang serikat pekerja ini. Jadi begitu mereka keluar tuh paling enggak udah ada pemikiran tentang serikat pekerja itu apa. Karena selama ini kayaknya belum ada di tingkat SMA tuh tentang kurikulum ketenaga kerjaan itu kayaknya enggak. Mas Dan sendiri pendapatnya Mas Dan? Kan Mas Dan aktif dengan petani sudah lama, kemudian datang menjadi tuan rumah. Karakteristik petani Mas Dan lebih paham dari sisi depan, sisi belakang, sisi samping. Perspektif Mas Dan dewe tentang KITB dan transformasi sosial yang akan terjadi. Gini, lepas dari plus minus KITB, Batang membutuhkan sebuah wahana untuk menampung lulusan mereka yang SMA udah bagus, STM udah bagus, mau kerja di mana. Sementara ini lari ke Bekasi dan ke Kerawang, ke Bogor, ya kemana-mana gitu ya. Jadi menurut saya adanya KITB itu membantu untuk orang Batak. Memang ada beberapa kritikan soal pemanasan global dan segala macam. Karena itu kan babati hutan ya, mendekati 400 hektar. Jadi kan ada pemanasan global di situ. Ada berapa orang yang mempermasalahkan hal itu menjadi sangat serius. Tetapi karena desakan ekonomi yang menurut saya udah tingkatnya udah sangat parah, daripada masuk kriminal, toh kerja di Bekasi, di Bogor kan harus punya keahlian, bukan sekedar jasa. Saya rasa itu penting adanya KITB, kawasan industri Batang. Yang kedua, saya lagi berpikir akan membuat sekolah bukan BLK lagi, Mas. BLK Anda udah bisa lah, tingkat STM, tingkat SMA tambah dikit lah. Tapi ada yang merasa orang Jepang, maaf orang luar negeri deh, yang akan masukkan saham ke sini, itu merasa takut. Jangan-jangan serikat buruhnya mereka berkumpul sama seperti ini di Indonesia. Maaf ya, teman-teman buruh ya, pandangan petani,
pandangan masyarakat serikat buruh minim sekali. Mogok nggak jadi, mundur. Terus kemudian, wow, ngadain acara ini, acara itu, isinya ribut dan ribut. Lu petani saya enggak, Om Tani nggak pernah ribut seperti itu. Kalau misalnya demo, misalnya apa, itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi itu bagian daripada proses untuk menyelesaikan masalah. Kan berbeda. Nggak masa pemikirannya demo hari ini selesai, nggak selesai jangan pulang, itu apa? Ide apa? Menurut saya nggak menarik itu. Bukan orang gerakan dong. Kalau main gerakan, ada satu hal yang tidak disukai oleh investor. Satu adalah keanehan, sikap yang tidak konsisten dari teman-teman, maaf ya, buruh. Tidak konsisten. Kalau kami konsisten, minta tanah titik, yuk terus kita fokus pada itu. Jadi fokus pada satu masalah ya? Iya, satu masalah. Gua Gua timbun-timbun politik apa, enggak ada urusan itu, pokoknya tanah titik. Nek buruh baru upah ya upah. Ya, gitu. Yang kedua, kami akan membuat sekolah karakter. Itu kesulitan juga karena para investor kan mereka cari untung. Nerima orang lulusan SMA terbaik deh, nilainya 9, diterima jadi satpam, lo kok malah ujung-ujungnya menteh, pacaran nggak masuk, tanggal 1 bayaran, tanggal 2 malah libur dangdutan. Dem-deman. Ya, terus ada lagi disuruh kerja, suruh kerja di pabrik, malah dipersilakan oleh majikannya untuk ber-HP ria, malah tiktokan. Repot toh. Bikin status Nah, menurut saya hal seperti itu menimbulkan image buruk tentang produktivitas, tentang rasa tanggung jawab. Kami akan buat sekolah itu karakter. Jadi artinya harus ada kesadaran siap jadi buruh, bukan hanya mengerti loh Mas. Ya. Mengerti serikat buruh itu apa, bukan itu. Tapi kesadaran memang menjadi buruh ya begitu. Nah kalau enggak ya silakan jadi bos. Itu loh. Nah, kawin lagi. Contoh. Kurikulumnya hari pertama untuk pendaftaran aku tes, malam hari aku suruh kemah, enggak beri makan, besok kelihatan warna aslinya, sikap aslinya, dasarnya dia. Oh egois, nggak usah nunggu temennya dia makan dulu gitu kan, teamworknya nggak jalan. Nah seperti itu. Saya suruh motong pohon, aku yang akan ngetes sendiri. Motong pohon begitu mau jatuh, kalau pengecut lari dulu. Kamu mau temenmu dari pengecut? Dalam suatu pabrik kan nggak boleh ada pengecutnya, nggak ada teamwork toh. Nah itu yang akan kami buat sekolah karakter di Omah Tani. Nah hanya tinggal kita lobby-lobby deh lulusan kami, artinya punya karakter yang bagus untuk menjadi buruh yang baik. Udahlah nanti kalau sekolah di sana untuk atau ngelas atau jahit, dan nanti di sana kan menyusul bisa gitu, karena dia dalam sekolah kan udah termaktub gitu loh Mas. Nggak nutup kemungkinan kita kan buka sekolah kayak BLK gitu, nggak nutup kemungkinan, tapi yang karakter aku pentingkan itu. Karena maaf dah, pengusaha cari untung loh, cari laba. Nah kalau buruh yang memang membutuhkan sebuah perusahaan, sebuah investasi, apa bisa sekolah SMA 9 terus kemudian tidak ada pabrik, kerja apa? Ya jualan cendol. Dari tani ya? Ya. Dari tani. Nah itu lain lagi. Sama. Perusahaan kaya apapun, kalau tidak ada buruh, memangnya bosnya suruh angkat jujung dewe. Ya, Suruh nyetel forklift. Ya enggak mau dong. Jadi keterkaitan. buruh membutuhkan perusahaan membutuhkan buruh. Jangan dirudung, Mbak. Iya. Wah itu teori-teori apa itu, menurut saya itu perbedaan kelas segala macam, udahlah. Abad 18 teori gitu masih dipakai tahun 2021, heran aku. Mbok rukun lah, kumpul lah, bareng-bareng diskusi, dialog gitu loh. Wong masing-masing membutuhkan. Nah peran pemerintah penting. Pemerintah jangan ngomporin dong, jadi masalah kan. Jadi masalah kemudian dia
jadi istilahnya kayak penentu kebijakan. Menurut saya tidak baik. Orang Depnaker harus orang-orang terbaik di pemerintah, bukan orang buangan. Itu yang ngurus urusan buruh bener. Kan ada pidananya kalau pabrik menggaji Anda di bawah upah minimum ya. Terus ada juga apa? Apanya? Oh, enggak boleh. Udah tak ralat deh. Biasanya itu artinya itu memang enggak ada. Tapi kan hukum-hukum ditegakkan. Misalnya kayak union busting dan segala macam PHK sepihak segala macam kan harus tegas. Lah kok sama pengusaha kok takut? Negara ini bukan hanya punya pengusaha loh ngawur. Yo milik petani, milik buruh, milik banyak orang. Pedagang Itu ya, betul pedagang. Ya. Itu ya saya rasa. Nah Mas Bram mungkin PR nanti ya pengalaman nih itu kemungkinan yang warga-warga sekitar pabrik nih biasanya kan minta tuntutan untuk kerja dia, tapi rata-rata itu banyak tuh kerja semua dia itu juga harus dipikirkan loh Mas. Memang tantangan masyarakat lokal itu biasanya males mau menangnya sendiri. Solusi kita yang kita gagas dengan adanya sekolah karakter itu, masyarakat lokal tidak lagi bermental saya yang memiliki, saya yang berkuasa terus saya sendiri, enggak. Di situ nanti kita akan menggandeng ulama setempat dari ormas Islam yang ada untuk memberikan pemahaman, memberikan pendidikan. Karena kalau tidak dilakukan, nanti di lingkungan sekitar pabrik, orang lokal, orang Batang asli akan berlaku terserah gue, semua gue. Kita nggak mau kerja tapi dapat uang. Nanti minta pabriknya limbahnya bisa buat saya, ini CSR-nya buat saya. Itu yang akan kita hindari dengan sekolah karakter yang kita gagas. Jadi masyarakat lokal itu kita siapkan betul mentalnya menghadapi masyarakat yang akan datang, yaitu masyarakat industri. Akan terjadi peralihan sosial. Kemudian juga mereka harus berjiwa bahwa ini kan tanah Indonesia, semua berhak di sini, nggak ada orang lokal, nggak ada orang pendatang. Dengan catatan kan kita harus adil, orang lokalnya kita persiapkan supaya nggak kalah kompetisi. Kalau gagasan kita yang sedang kita rundingkan gitu Mas. Ya banyak banget kok soalnya di sini lawyer ada Pak Gujoko, ada Bang Maksi, ada Pak Handoko juga. Nah mungkin Pak Gujoko dari ini pandangannya ya Mas. Ya terima kasih. Memang nanti kalau bicara betul. Jadi memang kita bisa melihat dari satu sisi saja. Kita ada 3 komponen jelas. Ada buruh, ada pengusaha, juga ada pemerintah. Ini harus satu barisan nih, harus satu gerbong, nggak boleh satu masing-masing. Kalau satu jalan sendiri atau dua jalan sendiri satu ini bubar. Karena sekarang rata-rata kalau pengusaha kan carinya adalah cari untung, pasti itu kan, cari untung. Udah perusahaan ada cari untung. Kemudian pemerintah juga pengen ada pemasukan di daerahnya. Satu sisi buruh sebagai titik yang terlemah juga akan minta biar kuat gimana, biar saya itu buruh itu diakui. Nah itu yang salah satu yang PR bertiga terus baru duduk. Jangan kayak lagi sendiri duduk sendiri. Saya pengusaha, saya nyokok pemerintah biar jadi ini, saya biar upah seminimal mungkin, nggak sesuai UMR, nggak sesuai aturan. Jangan. Itu akan melibatkan, menurut saya 3 terus melibatkan di jabatannya apa? Batang apa? SPN apa? Oh SPM. Ya bang, gabung aja 3 gabung bertiga, ngomongnya seperti apa? Karena ya kalau kita lihat kayak buruh garmen ya terus, saya miris Mas. Garmen itu kalau di Bogor itu kerja pulang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu udah itu nggak lembur. Penalti. Nggak lembur, jadi gini, dia target 100, ternyata jam 4 selesai, pulang dia. Nggak masalah. Tapi berusaha 10 selesai, jam 10 selesai, ya baru pulang jam 10. Nah ini harus hindari nih. Ya ada juga tapi perusahaan otomotif yang sesuai aturan, ada. Nah ini kan makanya tadi harus gabung 3, harus gabung 1, benar-benar penerapan aturan jelas. Pemerintah sebagai dia sebagai regulator harus benar-benar melihat. Kalau salah nggak boleh, ya jangan gitu. Jangan diaturnya aja, jangan kalau ada kasih belakang kasih selesai, jangan. Dan juga jelas sebagai buruh juga harus mengerti ada wajibannya, harus clear. Dan kalau menurut saya ya kalau sekarang mau nggak mau suka nggak suka, sudah diakui walaupun kita masih dikasih waktu 2 tahun untuk kita memperbaiki, tapi itu mau nggak mau ya menurut saya itu harus mengerti, buruh itu mengerti. Yang udah 13 yang udah lama yang di mindsetnya harus dirubah.
mau nggak mau loh nih, saya sebagai ini ya harus seperti itu. Dan ketiga, yang pengusaha pemerintah itu yang harus adil dan fair. Sebagai regulator, sebagai dia menengahi antara buruh dan pengusaha. Itu sih menurut saya, ada tiga itu benar-benar harus solid digabung, Mas. Harus itu tiga-tiganya benar-benar saya kita, karena ini masalah bersama, nanti ada masalah. Kalau udah seperti yang di sana, yang tempat lama, ya kan, ya saya bilang ada ormas, ada macam-macam, ya repot lah kalau udah gitu. Persoalannya kelihatan rumit, tapi nanti insya Allah kalau kita rintis dari awal, Betul. kita ada komunikasi dari awal, semua Betul. pihak diberi ruang, kita optimis. Dan kita kan bukan masyarakat yang anti investasi, Ya. bukan masyarakat yang anti orang lain, bukan masyarakat yang batangnya orang lain nggak boleh masuk, enggak. Di sini kita hanya ingin supaya proses transformasi ini dari awal kita kawal, Pak. Ya. Jadi nanti fenomena yang ada di kota, main preman, main klaim, main saya paling nas diri itu di mata nggak terjadi, Mas. Gagasan itu yang sedang kami godok, dan kami memang secara resmi minta saran dari panjenengan semua bagaimana pola yang akan kita lakukan di Batang itu bisa pas gitu loh. Nah, yang nggak kalah penting ini kan terkait kaderisasi dan regenerasi nih. Mungkin kalau itu tuh yang paling banyak pengalaman dari Pak Bung Wila ya. Mungkin ada saran kaderisasi dan regenerasi. Bahasa pengalaman, dua ini pengalaman. Dengan Bapak. Nah, ini mantan vice presiden. Dua-duanya. Nah, ini paling langsung dicekal ini. Jangan ngomongin ini. Ini mantan. Mantan. Jerman loh. Hah? Kaderisasi dan regenerasi ini penting juga ini. Ayo, Pak. Silakan. Ya kan kemungkinan nih Mas, yang akan pindah ke Batang ini kan perusahaan-perusahaan yang ngakunya sektornya lemah. Jadi kayak garment TSK itu kan dia ngakunya lemah. Nah, dengan upah yang di Batang ini setengahnya, separuhnya dari Jabodetabek. Kerawang gitu ya. Paling dekat itu kan Kerawang. Sekarang Kerawang Batang aja udah lewat tol itu udah berapa jam, Mas? Hanya 4 jam. 4 jam, Mbak. 2-3 jam. 4 jam, 5 jam, nah ini sudah bayangkan aja kalau satu pabrik itu garment TSK itu biasanya ada 10.000, 15.000 orang, Mas. Jadi beda satu orangnya beda 2 juta upahnya. Kali 10.000. Kali 10.000 berapa, Mas? Padat karya dong. Pada karya. Langsung mati dah. Nah, Apa Pak lanjut. nah kalau Masih ragu-ragu. Pas kayak mau upah padat karyamu. 10.000 kali sekali Lah ya, makanya Pak, makanya nggak bisa tadi solusinya apa? Mungkin nggak itu dicegah, nggak mungkin. Mesti mereka akan pindah ke situ. Itu nggak sesuatu nggak bisa dicegah. Karena udah di sistemnya udah dibentuk, infrastrukturnya udah dibikin, jalan tolnya, upahnya direndahkan dalam tanda kutip gitu kan. Peltunya sampai deke. Iya, Jauhnya ada, nanti suplai listriknya ada. mungkin nanti Yang menyusul karaoke tempat biliar kan. jemputan Karyawan. pickupnya barang produksi itu Oh, iya. dijemput kalau ini ya. Itu sudah bisa standar di pelabuhan, enak ya. Kan sebelumnya yang di Priok, sekarang udah bisa di Semarang. Memang udah disiapkan untuk itu. Exodus. Ya kalau eksodus pabriknya iya. Tapi kalau karyawannya pasti enggak. Kok karyawan yang nggak mesti enggak, kenapa, Mas? Karyawannya mesti enggak, satu gini. Pertama orang itu enggak mau, Mas. Kalau dia tuh orang asli Jawa Barat kira-kira gitu ya. Saya pernah ada pengalaman kan, satu perusahaan itu di Sentul, di industri Sentul itu pindah ke Cikarang. Dari Bogor ke Cikarang itu kan dekat sebenarnya. Itu aja nggak mau, dia lebih milih milih ngambil pesangon daripada kerja lagi di sana. Itu perusahaan udah berbeda lagi loh, mau ikut apa enggak? Kalau ikut ya kerja lagi, kalau enggak tak kasih pesangon gitu. Kebanyakan tuh malah hampir semua karyawan ya pilih ngambil pesangon. Kerja lagi, maaf saya potong, kerja lagi, masa kerjanya dihitung dari nol atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Lumayan. Lanjut. Ini terjadi gitu kan, terjadi. Tambah dengan tunjangan pindahan, Ya kalau tunjangan pindahan enggak, dia cuma ngajak diskusinya itu, Tawarannya ayo kita kurang baik. pindah di sana kerja lagi, Mas. atau kalau nggak mau tak kasih pesangon. Sedikit bertanya, kalau ada karakter masyarakat Jawa Barat tidak suka pindah, begitu ada perpindahan industri dari Jawa ke Jawa Tengah, berarti kan ada kekosongan pekerjaan nih. Sementara Jawa Tengahnya sendiri, internal Batangnya, masyarakatnya belum siap. Itu piye kuwi? Bingung kuwi. Sama ya, jadi kayak kalau yang sekarang ini terjadi kan
industri itu di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, dan di mana Banten gitu kan. Nah, kebanyakan pekerja kan juga lulusan dari Solo, dari Batam, ke sana. Nanti otomatis kalau sini terbentuk ya dari mana-mana kan datang ke sini lagi. Mau nggak mau kan, nggak hanya dari Batang, dari semua orang sekitar, atau mungkin orang gantian, orang Cirebon yang baru lulus SMK gitu ya kerja di sini karena di sana nggak ada kerjaan. Tapi kalau pabrik saya pindah ke sini saya ikut. Baik, Emang Peserta keluarga. tapi nggak ada yang ngajak. Tapi kan Jadi pertanyaan diajak nggak? Gitu. Curhat. tapi kan itu besar itu. mungkin ada pengangguran yang dari Jawa Barat misalkan Karawang, Iya. pabrik pindah, orang-orang tempat nggak mau pindah, dia nggak kerja karena kan menimbulkan konflik baru kan? Iya, makanya ini kan akan jadi problem seperti itu. Iya. Meskipun dia dapat pesangon berapa sih, apalagi dengan Omnibus Law ini kan pesangonnya jelas kan, kalau menghindari kerugian, perusahaan bisa ngomong menghindari kerugian, dia dapatnya hanya kecil gitu. Tapi yang jadi pertanyaan untuk saya, kalau misalnya perusahaan melihat buruh-buruh yang udah lama kerja buat mereka itu sebagai investasi yang patut untuk dipertahankan, mengapa mereka nggak berani menawarkan lebih baik daripada hanya meneruskan masa kerja? Iya, ini ya namanya pengusaha di sini ini kan yang penting Nyari untung. cari untung sebesar-besarnya. Ya, itu dia. Itu masalahnya. Jadi tadi, Tapi kalau pekerja mencari kesejahteraan sebaik-baiknya. ya, jadi tadi kan yang diskusi awal itu harusnya memang semua pihak itu harusnya guyup rukun. Ini gimana cari untung bareng, gimana bisa sejahtera bareng kan kira-kira begitu. Bang, kalau nanti semisal sekolah karakter kita sudah ada dari Bang Miki dan yang lain, mau jadi salah satu guru kita enggak? Dia terima kasih. Monggo guru. Ini kalau ngomong buru. Enggak, ini sebenarnya tuh ajang reuni antara Bang Maksi sama Romo. Aduh ini mantan presiden juga. Jadi kan kalau pengusaha nggak pernah khawatir kekurangan tenaga kerja. Pasti. Setiap pindah pasti ada yang ngelamar. Ada Terus pekerja di Indonesia, terutama pabrik, tidak ada yang spesialis. Karena kan dia maupun roda berjalan, sistem sel, itu saling berkaitan. Jadi nggak ada yang spesial, kecuali dia engineering yang membuat sebuah desain. Nah kalau di pabrik ini, kebanyakan kan operator. Operator kan hanya terampil aja, kebiasaan. Itu bisa dilatih dalam waktu 3 bulan. Karena buktinya di sebuah elektronik, di tempat saya kerja dulu, itu semua alumninya semea. Yang kerja tapi dalam waktu 1 bulan saja mereka udah bisa nyolder, bisa ini. Kecuali mereka yang misalnya repair atau maintenance mesin, itu khusus. Jadi sebenarnya untuk mencari, dibilang pekerja khusus tidak ada. Nah akibatnya pengusaha tidak akan pernah khawatir. Dia buka dimanapun akan ada pelamar. Dia butuh 100 akan datang 1 juta. Coba aja dibuka lowongan. Karena apa? Tadi Mas Handoko bilang emang harusnya kan sama-sama membutuhkan. Tapi yang sering ada di tenaga kerja itu kita butuh pengusaha. Akibatnya berapapun yang kita kasih, yang pengusaha minta, kasih akan diambil. Bahkan kita kalau tes kerja, upah sesuai standar perusahaan. Kalau perusahaan ngasih 500, 500. Karena posisi buruh tidak punya nilai tawar. Karena pertama dia kurang pengetahuan tentang hak-hak buruh. Padahal kan jelas tadi Mas Loko bilang, pengusaha kan butuh buruh untuk menggerakkan mesin. Menggerakkan mesin. Nggak mungkin si pengusaha nyolder sendiri, ngejahit sendiri, bawa forklift sendiri, nggak mungkin. Nah ini karena kita tidak pernah dididik, diberi pemahaman, beda dengan negara di Eropa. Jadi mereka sudah tahu bahwa mereka punya hak seperti ini. Posisi mereka sama. Ini posisi buruhnya aja dengan pengusaha udah jauh. Nggak imbang. Jangankan buruh, serikat buruhnya pun jauh. Kadang-kadang serikat buruh seolah harus sejajar, padahal nggak sejajar, masih di bawah. Ketika ditekan, kamu kan masih karyawan. Akhirnya mereka belum iming-iming yang lain. Nah makanya perlu baiklah ya, kalau memang ada kearifan lokal dari misalkan nanti dengan timbulnya KITB akan ada pendidikan karakter dari ini bagus, tentang BLK bagus. Cuma yang kurang tenaga kerja kita dan serikat buruh itu memahami bahwa dia itu buruh. Beda dengan petani. Tadi paham, saya ini petani. Butuh tanah untuk bekerja. Ini tempat hidup. Kalau ini diganggu, kita nggak hidup. Nah ini diburu belum? Ini ladang kita. Ya. Nah, jadi masih mikir. Maaf ya, kalau kita kan janganlah, jangan ngelawan. Ini kita udah untung bekerja.
Karena ada tuannya. Kalau petani kan nggak ada tuannya, nggak ada majikannya. Betul kan, dia bekerja sendiri untuk diri sendiri kalau petani. Beda dengan petani penggarap ya. Itu berarti kan buruh tani. Kalau petani sendiri kan dia hanya butuh tanah, yang jadi tuannya dia, yang jadi pekerjanya dia. Artinya maju mundurnya dia dalam bertani adalah tergantung dia. Beda kalau buruh tani kan ada jamnya. Nah kalau buruh beda, dia 8 jam. Nah itu kesadaran dia bahwa dia buruh punya hak beda. Makanya dia dibutuhkan serikat pekerja. Cuma ya beberapa pengusaha ketakutan ya. Kalau Jepang mungkin udah paham, Eropa udah paham, Amerika udah paham tentang posisi serikat buruh. Tapi kalau kayak yang dari Tiongkok, Korea belum dibilang, wah di sana tukang demo, mogok nasional, mogok, kan ini mengganggu produktivitas. Akibatnya gambaran dia serikat buruh adalah yang menakutkan. Karena kalau serikat buruh ini bisa lebih manis, artinya dia bisa menjadi penyeimbang selama itu hak buruh dipenuhi. Kalau mau melibatkan, karena ini kearifan lokal, mau melibatkan tokoh agama, ya itu pilihan kan. Cuma yang paling penting adalah juga ditumbuhkan kesadaran bahwa saya ini buruh punya hak, bahwa buruh adalah sama posisinya dengan pengusaha, sama-sama membutuhkan. Kondisi kan sekarang enggak. Kalau ditanya anak SMA mau kerja, mau gaji berapa, terserah, standar perusahaan, wah enak. Nah, pembuat kebijakan karena lemah di pengawasan, bagus nih undang-undangnya, pengawasannya lemah, akibatnya ya terjadi penyimpangan, pelanggaran dari undang-undang. Salah nggak pengawas? Enggak juga. Karena apa? Terjadinya masalah di sebuah perusahaan, yang tahu kan buruhnya. Buruhnya diam terima. Nah, kalau buruhnya tidak berserikat, masing-masing takut untuk mengadukan permasalahan tersebut. Maka harusnya berserikat. Nah, terkadang ada serikat, akhirnya mentolerir. Dibiarkanlah adanya pemagangan, upah di bawah upah minimum. Pengawasan cuma dikit, akibatnya pelanggaran yang terjadi lebih banyak dan tidak dilaporkan ke pengawas. Karena pengawas kita kan kalau ada masalah baru datang. Tapi kenapa pengawasnya begitu sedikit? Perusahaan kita bertambah dengan begitu pesat jumlahnya. Ya kalau itu kan kenapa pengawasan kita begitu sedikit? Mas Handoko jadi pengawas kan, Mas. Nah, diangkat dari pengawas. Makanya kan Sarang siji kudu kalah. Orang legem Iya, itu karena begitu banyak pelaporan tapi nggak ditindaklanjuti. Selalu alasannya ya pengawas kurang anggaran. Kenapa kalau kita bisa menambahkan begitu banyak jumlah perusahaan, kita udah tahu kita akan dapat bonus demografi, kita juga nggak melihat pentingnya melakukan advokasi anggaran untuk meningkatkan performance dan jumlah daripada tenaga pengawas. Kenapa itu nggak pernah diangkat? karena kalau kita melihat dari kesadaran buruh kita ya di Indonesia ini kurang kesadaran terhadap pentingnya berserikat, sehingga yang seharusnya ini bisa dijadikan cara gitu loh untuk bagaimana caranya agar buruh-buruh ini bisa sama-sama lah dengan pengusaha, sama-sama menguntungkan gitu loh. Tidak sejalan gitu loh. Si buruh pengennya kesejahteraannya naik, sedangkan dari pengusaha hanya yang dipikirkan keuntungan dan keuntungan saja gitu loh. Sehingga di sini tidak ketemu nih sinkronisasinya gitu. Soalnya tapi aku akan potong ke situ. Yang saya lihat itu kebanyakan serikat buruh mereka nggak minta banyak, mereka hanya minta normatif, bukan kesejahteraan. Normatif aja belum tentu bikin mereka sejahtera. Mereka hanya minta normatif, dan itu pun kalau dilaporkan selalu mendapat jawaban yang mengabaikan permintaan mereka. Awalnya kan permintaan, bukan menuntut. Kalau pengawas itu dari pemerintah apa dari mana? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi gini, emang sih kenapa pengawas nggak diperbanyak? Emang itu memang PR ya buat negara. Selalu nih negara melepaskan. Betulnya cocoknya itu memang bipartit. Negara itu kan sifatnya hanya moderator. Kalau bipartit udah ketemu,
artinya nggak akan ada pelanggaran. Nah ini dalam posisi bipartit inilah tidak berimbang. Sebanyak apapun pengawas, oke kita melaporkan, terus pengawas mengabaikan. Nah kelemahan serikat setelah melaporkan diabaikan, dia mendiamkan, hanya mengeluh. Harusnya dia, kan mereka udah tahu aturan. Ketika laporan diabaikan pengawas, dia tekan terus supaya keluar. Rekomendasi. Ya, Pak harus. Maksi, kalau di Batang sebelum ada KITB, pengawas itu kan di bawah Disnaker. Iya. Kalau Ya. nanti ada KITB, kita masyarakat Batang nuntut Disnaker untuk memperbanyak pengawas, bisa nggak pengalaman jenengan? Itu kan kewenangan dari pemerintah. Itu kan mereka ASN. Sebetulnya kalau kita seperti bisa menyelesaikan secara bipartit, Nggak perlu ya? nggak perlu lagi namanya pengawas. Yang penting ada rule, aturan, pengusaha, pekerja, diwakili serikat pekerja. Oke, kita bersepakat. Inilah yang keterbukaan yang nggak pernah ada antara pengusaha dengan serikat. Harus diakui bahwa pengusaha serikat pasti akan ada selalu pertentangan kelas. Tapi bagaimana pertentangan kelas itu kita minimalisir dengan ini ada undang-undang dari negara. Aturan mainnya gitu. Aturan main seperti ini. Kalau ini sudah dijalin baik, kita nggak perlu negara untuk menjalankan ini, karena beberapa perusahaan yang grup-grup Jepang itu udah dijalankan. Terus di sana ada ketika oke ini deadlock masalah PHK, tinggal bentuk mekanisme kan. Tapi kalau misalnya hanya untuk menjalankan undang-undang, harusnya nggak perlu lagi. Nah ini juga pengusaha kadang harus disadarkan juga kalau nanti Batang KITB jadi tumbuh dan cepat. Nah dari masyarakat, dari bupati harus menegaskan bahwa kita harus ikuti regulasi yang ada supaya meminimalisir konflik. Kalau regulasi itu kan sifatnya hak. Nah kalau ada keinginan itu kepentingan, maka ada namanya PKB, perjanjian kerja bersama antara pekerja dengan serikat buruh dengan buruh, pekerja dengan pengusaha. Nah di PKB itulah diatur misalkan kayak cuti haid dibayar atau tidak, libur. Tapi yang perlu diutamakan adalah pengusaha yang akan masuk sini harus patuh terhadap aturan yang ada, itu harus ditekankan. Berarti Mas Han, kalau kita orang sebagai masyarakat lokal yang Iya. akan kedatangan KITB, kudu rutin diskusi ini Mas. Wawasan kita kudu tambah arah blong temenan. Tapi yang ini kan terkait kesadaran yang masih saya menggelitik. Gini, Mungkin nggak kurikulum tentang ketenaga kerjaan itu harus. dimasukkan pemerintah di jenjang SMA. Jadi keluar SMA, keluar SMK itu dia udah ada basic tentang kurikulum apa tentang ketenaga kerjaan lah. Nggak kosong-kosong banget. Ya. Begitu lulus baru masuk di PLK lapangan. atau apa. Tahu ada. Harusnya kan ini pemerintah ya yang harus berpikir ke arah situ gitu. Kurikulum Ya, tentang ini ketenaga setuju. kerjaan gitu. Tetapi sebetulnya ini kan diskusi dari sepihak aja. Iya. Apindonya nggak tahu loh. Ngomong ini itu Apindonya nggak ngerti apa. Kalau tahu Intel kesini ntar. Ya enggak, ini karena kelemahan sampean tidak pernah menjelaskan pada mereka. Mereka kan bukan sekolah hukum. Ya. Backgroundnya nggak pernah ngerti hukum. Usaha, perburuan ekonomi, kayak usaha. apa. Untung kok ya. Basicnya ekonomi ya. Cari untung. Itu harus ada semacam dialog sampean buka diri. Udah belum apa udah nganggep pengusaha sebagai musuh. Malah teori kelas nomor 1 diutamakan. Lah mbok teori kerukunan lho. Jangan ngomong gitu loh. Iya. Tapi kan bisa dimulai. Lah pengusaha enggak pernah jangan ngomong lah piye? Usaha ngerti nggak? Pengusahanya tergantung pada HRD. HRD-nya menjilat. Bubar urusan. Kemudian urusan jadi rumit, nah pura-pura HRD-nya jangan selesaikan. Padahal dia yang buat. Dia Kan buka. repot. Jadi pengusahanya itu sebetulnya itu bukan musuh yang luar biasa. Gilani deh. Kita ajak ngomong mereka. Itu peran itu nggak pernah ada. Di bawahnya Mereka- pengusaha alasan mulu. Mas, Gini Mas, sebetulnya dikuatkan, artinya ada semacam kesadaran. Kamu tuh punya uang, tapi tidak ada punya buruh, memangnya mau jahit sendiri, mampu nggak? Maka buruhmu dirawat yang baik. Misalnya buruh lama deh, dipecat, ganti baru, biayanya berapa? Mau?
pengusaha nggak mau loh. Kalau sudah lama ya sudah. Mau supir gue 30 tahun kok. Saya nggak mau aneh-aneh gitu loh. Karena harus mengeluarkan energi baru kan, ngajari orang nyupir, ngajari segala macam. Salah satu contoh seperti itu. Jadi kita ya harus kritik diri lah. Bukan terus pengusahanya jahat. Kitanya nggak pernah dikritik. Maka harus ada yang ngomong dengan mereka. Dalam pertemuan tertentu ada pembelajaran deh. Bukan serikat yang jahat. Emang ada serikat jahat. Emang ada serikat jahat juga. Ayo. Mumpung ini kan Karena serikat itu masih baru nih. tidak semuanya itu benar-benar memperjuangkan ini. Enggak semuanya hitam putih. Bisa hubungan Apindo. Karyawannya gitu. Tapi gini Mas, kalau industri itu pindah ke Batang dan itu setup karyawan baru kabeh gitu ya. Dengan undang-undang Cipta Kerja ini, itu kan kontrak itu boleh 5 tahun dan bahkan kemungkinan tidak akan ada karyawan tetap. Iya. Nah, itu nanti kita sama-sama tahu ya, namanya karyawan PKWT itu takut loh bikin serikat. Iya. Dia kontrak kok, saya dikontrak bikin serikat nggak tak perpanjang kontrakmu, nggak takut. Macam-macam. Nah ini makanya perlu Terobosan. iya perlu terobosan sesuatu ini. Itu yang tadi aku bilang. Di Indonesia ini anehnya kita kalau berserikat harus lapor ke perusahaan. Ya, kalau di Eropa gimana? Kalau kita ikut pemilu kita perlu lapor perusahaan nggak kita milih yang mana? Oh, bedanya deh. Yo. Itu kan hak pribadi. Iya. Kita umpamanya saya punya masalah, saya mau milih pengacara saya siapa, perlu nggak saya lapor sama musuh saya? Ketemunya kan di pengadilan baru. Iya. Perlu tahu. Baiknya Jadi kita saya pikir keterbukaan tuh memang penting, tapi ada batasannya juga. Bahkan kalau misalnya serikatnya sedang menjadi incaran perusahaan untuk dibasting, kemudian ketua lamanya mengatakan karena saya nggak terpilih lagi, sebaiknya cosnya dihentikan karena pengurus yang baru saya nggak suka. Perusahaannya ngikutin sehingga dia tahu bisa membasting serikat pekerja yang baru ini. Itu kan namanya intervensi. baiknya makan dulu aja ini. Ya. Kayak gitu. Nah, lebih baik supaya lebih Jadi kencang Ya, suaranya. ini buat penutup pandangan Bang Maksi ini. jadi ini perdebatan rumah tangga Iya. yang belum selesai. Karena kalau lapar bisa kacau ini pikiran. Kesan-kesannya untuk buat ini tempat-tempat tentang masalah Kalau pindahan industri. regulus kan masalah keanggotaan saya kan kita beda dengan negara lain. Ada namanya pelaporan, pendaftaran. Emang terkadang serikat sendiri nggak paham. Dia minta izin. Tidak minta izin, kita sudah buat, baru melaporkan, sudah berserikat. Pasti akan meronta. Pengusaha akan tanya, serikat mana? Apakah A apa B? Kita maunya C. Kalau kita kembali tarik ke Undang-Undang 21.000 itu kebebasan berserikat. Memang kadang-kadang buruh juga kurang amunisi. Tadi benar mungkin mesti ada kurikulum. Tapi kalau mereka udah dipersiapkan, oh kita sesuai undang-undang, kita berhak mendirikan serikat pekerja. Siapa yang melarang bisa kita pidanain. Ya. Melanggar undang-undang kebebasan berserikat, konvensi HAM. Nah kadang, maaf juga kadang-kadang ada serikat pekerja kaleng-kaleng, sekedar ada, hanya untuk formalitas. Kaleng-kaleng. Formalitasnya bahwa ada serikat pekerja. Tapi emang lebih baik adalah seperti yang di Eropa lain. Jadi kan anggotanya ada federasi, tapi kita daftarnya ke unitaris. Kalau anggota federasi kita daftar ke federasi, langsung federasi. Nah ini kan beda juga. Pesannya ya buat mana nih? Buat teman-teman Batang. Ya mumpung belajar dari daerah lain, karena ini baru mau akan tumbuh, ya bisa ya dialog dulu dengan cara ya mengenai ada kearifan lokal ya toko-toko sini Batang dialog dengan Apindo Jawa Tengah. Kan karena kan Batang ada di Jawa Tengah. Atau ada Apindo Batang, ya kita minimalisir. Oke, syarat kalian mau berinvestasi di sini dengan wakil bupati atau sekda, kami minta atas nama warga minimal patuhi undang-undang, regulasi yang ada. Kita bukan anti investasi, kita butuh investasi, tapi jangan sampai investasi mengeksploitasi kita. Gitu. Itu dulu kalau mereka oke siap. Baru bisa kan diatur bikin aturan main. Kalau nggak perlu serikat nggak apa-apa. Kan serikat timbul kan ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak perlu serikat.
Kalau misalnya gitu juga. kalau jadi pengusaha, kalau pengusahanya baik, Rame. siapa? Max Weber ya, Aku nggak untuk boleh. mengalahkan penuhi aja semua undang-undang, kasih kesejahteraan buruh. Ya, kalau Nggak penegakan perlu hukumnya, kepastian hukumnya ada. Terus saya mikir gini mas, ini kan nanti Karaman baru banyak. Iya. Nah, bisa jadi kita harus diskusi dengan Lapindo mas, tokoh-tokoh ini. Oke, anda boleh masuk sini, tapi kita dari mewakili buruh ini syaratnya satu, mereka harus bikin serikat lah, jangan takut-takutin kalau bikin serikat ya, kira-kira gitu. Nah, terus kan ini kan kayak jadi wadah, apa namanya, wadah luar biasa kan, mau bikin BLK, mau ngajar ini, mau bikin surat kepribadian. Jadi pesannya satu aja, jangan kayak nanti jangan jadi calo tenaga kerja. Kan banyak kan kayak di Purwakarta, di Bekasi itu masuk harus bayar berapa. Jadi jangan sampai malah jadi LSM. ini kita nyusahin Sumber buruh ini gitu kekayaan kan. LSM. Kerja udah Jangan bayar. sampai keceglong di situ maksudnya gitu kan. Karena itu nanti akan kayak gitu ini ya, Pak. Godaannya itu kan seperti itu. Yaudah Pengalaman. karena ini menyangkut Batang, rumah saya deh. Ini kan sekretariat Omah Tani untuk ruang pertemuan itu. Silahkan teman-teman buruh, teman-teman Apindo, teman-teman serikat macam-macam bisa ketemu di sini. Kita diskusi bersama gitu ya. Iya. Ya, pesannya buat Pak Agus Joko untuk kawan-kawan dari Batang. Ya tadi menurut saya tadi unsur tadi harus belum kita terjadi seperti yang di sana, rumah lama ya harus kumpul dulu dari tiga unsur tadi, pemerintah, misal dalam Apindo ataupun sudah kerja, itu harus kumpul dulu. Harmonis ya, biar harmonis. Iya, itu harus, kalau enggak ya seperti yang rumah dulu akan seperti itu lagi. Rumah lama terulang di rumah baru. Nah itu. Terima kasih. Sengering-ngeringnya pengusaha Berarti masih ya ngeri istri pesannya, kita. pesan ya sepatah dua kata buat Mas Bram. Kalau saya sih optimis ya, kalau misalnya dari awal kita punya niat yang baik dan kita juga mau menjalankan dengan hati yang terbuka, lapang, dan terus mau belajar, insya Allah hasilnya juga akan baik. Amin. Untuk Amin. satu pihak tapi untuk semua pihak. Amin. Mas Yan, sebagai closing dan tuan rumah, pesannya nggak ada. Wes. Closingnya mari makan. Ya wes, mari makan. Terima kasih. Hidup. Hidup tani. Hidup tani. Hidup tani.